nikmat yang diberikan kepadanya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian in asabahu syarrun, kalau orang ini ditimpa keburukan, diuji dengan berbagai macam ujian, kemudian fasabara, kemudian dia bersabar, fakana khairun lahu, hal tersebut baik juga baginya. Jadi kehidupan orang beriman ini, keadaan apapun yang Allah berikan kepadanya itu baik. Kalau diberi nikmat, bersyukur, baik baginya. Kemudian kalau diberi ujian, berbagai macam ujian apa saja, sakitkah, atau segala sesuatu yang membuat hatinya merasa sedih, ini juga kebaikan baginya. Karena orang beriman ini diuji dengan apapun, ketika dia bersabar. Suatu contoh misalnya, kita sedang mencangkul di kebun atau di sawah, tahu-tahu cangkul itu meleset kena kaki kita, luka kaki kita. Kalau kita bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita, maka kena cangkul tadi akan menjadikan pahala bagi kita. Bahkan jangankan terkena cangkul, luka seperti itu, terkena duri saja, ini ada hitungan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita bersabar. Hanya saja itu tadi, qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit manusia yang mau bersyukur. Kita ini oleh Allah diberi berbagai macam nikmat, sulit untuk bersyukur, banyak mengeluh. Tapi sesekali kita diberi hadiah oleh sahabat kita, atau mungkin oleh seseorang yang atasan kita, kita ini akan ingat terus menerus. Ketika contohnya kita diberi kendaraan kah, atau kita diberi hadiah sebuah jam tangan yang mungkin harganya mahal menurut kita, kita ini akan ingat-ingat terus. Ketika kita gunakan jam tangan tadi, atau kita gunakan kendaraan yang diberikan oleh kawan kita itu, kita akan teringat terus. Masya Allah, ini pemberian teman saya. Diingat-ingat terus, bahkan diceritakan kepada semua orang. Alhamdulillah, teman saya ini baik sekali, sahabat saya baik sekali. Saya baru saja dikasih kendaraan, motor. Padahal tadinya saya tidak punya motor, kemudian dikasih motor sama dia, saya bisa kemana-mana, bisa kerja, bisa silaturahim, dan lain sebagainya. Terus kita ingat, tapi Allah berikan nikmat yang lebih banyak, lebih besar daripada itu, kita ini manusia sering lupa. Suatu contoh kecil saja, kita dikasih kaki, dengan kedua kaki kita bisa berjalan kemana-mana, bergerak kemana-mana. Pernahkah kita bersyukur atas nikmat kaki yang Allah berikan kepada kita? Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan saya kedua kaki. Dengan kaki ini saya bisa berjalan. Dengan kaki ini saya bisa kemana-mana, silaturahim, ke kebun dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mau nilai, kaki kita ditukar dengan kendaraan sehebat, secanggih apapun, tentu kita tidak akan mau. Atau bahkan jangan dua kaki, satu kaki kita ditukar dengan nikmat duniawi, kendaraan apapun, tentu kita tidak akan mau. Punya mobil tapi tidak punya kaki satu misalnya. Ada yang mau? Tidak ada yang mau. Atau bahkan jangan kaki, jari jemarinya saja dipotong, ditukar dengan kendaraan yang bagus, tentu kita tidak akan mau. Berarti nikmat yang Allah berikan kepada kita itu lebih bernilai, lebih besar daripada segala-galanya apa yang ada di dunia ini. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala, hendaknya kita ini memperbanyak mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah katakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhbibkumullah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah,
fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Bahkan bukan hanya mendapatkan cinta Allah taala, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sabdakan, ma zalal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidak henti-hentinya seorang hamba mendekatiku dengan amalan-amalan sunnah, hatta ahibbah, sehingga aku mencintainya. Jadi kalau sudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, wa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, Allah akan menjadi pendengaran kita yang dengannya kita mendengar. Menjadi penolong di tangan kita sehingga tangan kita berbuat sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan membimbing kaki kita sehingga kaki kita melangkah kepada langkah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat ketika seseorang dihisab di hadapan Allah taala, ketika ada kekurangan-kekurangan dalam amalan fardunya, maka Allah perintahkan kepada malaikat, coba lihat apakah seorang hamba ini punya amalan sunnah. Contohnya sholat. Jika sholat kita terdapat kekurangan, sholat fardu kita ada kekurangan, maka disuruh melihat, coba lihat sholat sunnahnya. Mungkin dia mengerjakan sholat sunnah, dengannya kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu akan ditambal atau ditutupi. Kemudian ketika dilihat puasanya, puasa Ramadannya, puasa wajibnya, terdapat kekurangan, maka diperintahkan untuk dilihat apakah ada puasa sunnah. Apakah dia suka puasa sunnah, maka puasa wajibnya akan ditambal, ditutup dengan puasa-puasa sunnah tadi. Kekurangan-kekurangannya akan ditutup dengan puasa sunnah tadi. Kemudian ketika beribadah haji juga seperti itu. Ketika hajinya tidak sempurna, mungkin akan ditutup dengan ibadah umrohnya, haji sunnahnya. Ketika zakatnya tidak sempurna, ada kekurangan, kemudian ditutup dengan sedekah-sedekah sunnahnya. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang puasa sunnah. Karena kita saling mengingatkan kembali, jangan sampai kita terlupa. Di bulan ini, di bulan Dzulhijjah ini ada puasa sunnah, yaitu puasa Arafah. Di sini dalam Kifayatul Akhyar, faslun, pasal, yustahabbul iksaru min shaumi tatawwu'. Disunnahkan untuk memperbanyak puasa-puasa sunnah. Kemudian penjelasannya, wahal yukrahu shaumud dahr. Musannif mengatakan, apakah dimakruhkan puasa sepanjang tahun? Jadi kalau puasa terus tidak pernah berbuka itu maksudnya setiap hari dia berpuasa, ini namanya puasa dahr. Puasa sepanjang tahun, kecuali hari-hari yang diharamkan. Yaumut tasyrik, kemudian Yaumul Aidain, 2 hari raya, dan lain sebagainya yang diharamkan untuk berpuasa. Di sini ditanyakan, wahal yukrahu shaumud dahr, apakah dimakruhkan puasa sepanjang tahun? Qala Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi mengatakan, na'am, iya, dimakruhkan. Akan tetapi wa qala Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengatakan, wa huwa masnun. Puasa sepanjang tahun itu sunnah, kata beliau. Wa qala al-aksarun, pendapat kebanyakan para ulama, in khafa minhu dararan, kalau dia takut dengan puasa terus-menerus akan terjadi mudarat, au fawtu haqqi kariha, atau akan hilang satu hak, entah hak istrinya tidak tertunaikan atau pekerjaannya tidak tertunaikan dengan baik, maka dimakruhkan.
Tapi kalau seandainya dia berpuasa terus-menerus dan tidak mengganggu aktivitasnya, tidak mengurangi hak-hak istrinya, maka hal itu kebanyakan mengatakan tidak masalah atau disunahkan. Akan tetapi kalau dengan dia berpuasa banyak hak yang tidak tertunaikan, puasa kan biasanya lemas, kerjanya kurang maksimal. Sedangkan dia kerja di sebuah perusahaan yang ada jadwal jam kerjanya sekian jam. Kemudian dengan berpuasa dia akan mengurangi hak daripada pekerjaannya tadi. Dia tidak bisa menunaikan semua pekerjaannya. Maka kalau seperti itu dimakruhkan. Wa yustahambu shaumul isnaini wal khamis. Dikatakan di sini dan disunahkan puasa Senin dan Kamis. Jadi puasa Senin ini disunahkan kenapa? Kata Nabi, pada hari itu hari aku dilahirkan. Makanya aku suka untuk berpuasa pada hari Senin. Kemudian hari Kamis, kenapa aku suka berpuasa di hari Kamis? Kata Nabi, karena hari Kamis adalah hari diangkatnya amal-amal manusia. Jadi aku suka, kata Nabi, amalku diangkat dihadapkan kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Wa ayyamul bid, dan disunnahkan juga puasa di hari-hari putih. Yaitu maksudnya ketika bulan berwarna cerah putih, yaitu tanggal min kulli syahrin, di setiap bulan, wahiyya as-salisu asyar, tanggal 13, warrabi'u asyar, dan tanggal 14, wal khamisu asyar, dan tanggal 15. Wa minhum man adda asani asyar, dan di antara mereka, di antara para ulama, ada yang menghitung mulai tanggal 12. Bebas. Jadi kita mau menghitung mulai 13 boleh, 13, 14, 15 berarti pas purnamanya. Atau mulai 12, 13, 14. Kan terkadang itu bulan itu terang itu di tanggal 14, belum, tidak mesti di tanggal 15, melihat hari di bulan itu. Ada berapa hari. Kalau 30 hari berarti purnamanya di malam ke 15. Tapi kalau 29 atau 28 hari, maka hitungan purnamanya bisa di malam ke-14. Jadi kita mau menghitung puasa ayyamul bid tadi, mulai 13 juga boleh, mulai 12 juga boleh. Jadi 3 hari setiap bulan ini disunnahkan untuk berpuasa ayyamul bid. Wa yustahabbu shaumu sittati ayyamin min Syawal, dan juga disunahkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, bulan Syawal kemarin, sebulan yang lalu, itu Syawal kita disunahkan untuk berpuasa 6 hari. Kata Nabi, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikutkan wa atba'ahu syittan min Syawal, dia ikut berpuasa di 6 hari di bulan Syawal. Jadi hari pertama hari raya itu kan haram berpuasa. Di hari raya kedua yaitu 2 Syawal dimulai dia berpuasa selama 6 hari, maka seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Nah, jadi hitung-hitungannya itu kalau amal kebaikan manusia itu kan dilipat gandakan 10 kali lipat. 30 hari dihitung dikali 10 berarti seolah-olah 300 hari. 6 hari dikali 10, 60 hari. 360 hari. Maka orang yang berpuasa Ramadan 30 hari atau 1 bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Kemudian yang paling utama ketika puasa Syawal kemarin itu adalah wal afdalu, yang paling utama, shaumuha mutatabi'atan muttasilatan bil 'id, yaitu puasanya berturut-turut,
yang paling utama. Tapi seandainya kita tidak mampu langsung 2 Syawal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka boleh diselang-seling seperti puasa Daud juga boleh. Ataupun pokoknya dapat 6 hari di bulan Syawal itu. Nah, alhamdulillah kemarin yang berpuasa, alhamdulillah dikasih karunia oleh Allah Ta'ala. Yang belum berpuasa di Syawal kemarin, kita niatkan Syawal depan semoga kita bisa melaksanakan puasa, diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala. Karena yang memberi kekuatan kita ini Allah. Kalau Allah tidak kasih kekuatan, ada saja halangan. Entah lupa, entah ada acara keluarga atau apa. Sehingga bulan Syawal itu tidak sempat kita berpuasa 6 hari. Ada yang bisa hanya 2 hari, ada yang bisa 3 hari, ada yang 4 hari. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang bisa sempurna 6 hari. Bahkan yang kalau bisa yang lebih utama itu tadi, berturut-turut. Mulai 2 Syawal sampai 7 Syawal, langsung berpuasa Syawal. Kemudian wa yustahabbu, dan disunahkan saumat tasu'a wa asyura'i, disunahkan saumu tasyu'a, puasa di tanggal 9 Muharram, wa asyura, dan 10 Muharram. Jadi di bulan Muharram itu kata Nabi, orang Yahudi juga puasa 10 Muharram. Orang Nasrani juga puasa 10 Muharram. Kemudian kata Nabi, seandainya aku masih hidup tahun depan, maka aku akan puasa juga di tanggal 9-nya untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi beliau belum sempat, karena beliau wafat sebelum terjadi beliau puasa Tasu'a, hari ke-9 Muharram. Jadi kita ini ketika bulan Muharram itu bulan atau tahun baru Hijriyah, yaitu Muharram, di tanggal 10-nya kita berpuasa, maka alangkah baiknya kita ikutkan tanggal 9-nya juga. Atau kalau tanggal 9-nya rupa, kita berpuasa di tanggal 10, kita berpuasa di tanggal 11-nya. Untuk apa? Untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Karena kita ini dalam Islam ini disuruh menyelisihi mereka dalam segala hal. Karena kata Nabi, orang Islam ini suatu saat akan ikut kepada milah Yahudi Nasrani sampai seandainya mereka masuk ke lubang biawak, kita pun akan ikut masuk ke dalam lubang biawak tadi. Nah, sekarang ini Masya Allah, umat Islam sudah menyerupai mereka dalam segala kehidupannya. Jauh daripada sunnah Nabi, bahkan mereka lebih suka, lebih bangga ikut kepada cara-cara orang Yahudi dan Nasrani. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka puasa Asyura dan Tasu'a itu disunnahkan Tasu'anya untuk menyelisihi mereka. Tapi seandainya pun kita tidak mampu, kita mampunya hanya puasa Asyura saja, ya tidak mengapa, karena tidak dibebankan. Ini hanya perkara sunnah. Hanya saja kita merasa rugi karena kita tertinggal satu amalan sunnah. Kemudian wa yustahabbu shaumu yaumi Arafah li ghairil haji, dan disunahkan puasa hari Arafah. Nah, ini di bulan ini, puasa di bulan ini adalah puasa Arafah. Jadi nanti hari Arafah itu kita disunahkan untuk berpuasa. Li ghairil hajj. Nah, sunnahnya bukan untuk orang yang melaksanakan ibadah haji. Dikatakan di sini seperti itu. Jadi kalau orang yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk puasa Arafah. Ada yang menambahkan tarwiyah dan Arafah gitu. Jadi 8 dan 9 Dzulhijjah. Hari ini sudah masuk tanggal 2 gitu. Berarti Arafahnya hari apa? Hari apa? Minggu depan. Ya, hari depan kita
berarti tidak ada konsumsi. Nah, tapi kalau ada yang mau tidak puasa tidak apa-apa. Dalam arti setidaknya kita ini bisa menjalankan puasa sunnah Arafah ini tidak masalah, sangat luar biasa kita jalankan. Nah, jadi untuk konsumsinya diundur, nah, bisa dikodok di minggu depan, double atau seperti apa terserah daripada panitia. Ya, jadi hari Ahad depan insya Allah kita niatkan untuk puasa Arafah. Bahkan kalau bisa di hari tarwiyahnya juga kita berpuasa. Kemudian kenapa dikatakan di sini yang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan? Wa atlaqu katsirun karahahu saumahu lil haji li ajli ad-du'ai wa a'malil haji. Jadi mereka sebagian besar ulama mengatakan dimakruhkan untuk orang yang melaksanakan haji berpuasa Arafah karena pada hari Arafah itu untuk orang yang berhaji di sana disuruh banyak doa dan banyak ibadah-ibadah haji yang lainnya. Nah, jadi kalau puasa takutnya dia lemes, tidak kuat untuk banyak doa dan banyak beramal beribadah haji di sana. Makanya tidak disunahkan atau dimakruhkan bagi orang yang berhaji puasa ketika itu. Tapi pendapat lain mengatakan al-aula lahu alla yasum. Nah, ini masih dengan pendapat yang lain, pendapat yang tadi bahwasanya yang paling utama bagi orang yang berhaji tidak berpuasa di hari Arafah. Wa yaumu Arafah afdalu ayyami sanah, dan Arafah ini adalah hari terbaik dalam setahun. Jadi dalam setahun itu hari terbaik adalah hari Arafah. Dan Imam Al-Baghawi dan yang lainnya mengatakan tadi tentang puasa Arafah tadi, kalau seandainya seorang yang berhaji tadi dia tidak menyebabkan dia lemah dalam berdoa dan lemah mengerjakan ibadah walaupun dia berpuasa, maka bagi yang haji pun boleh berpuasa. Itu kalau tidak menyebabkan dia lemah. Tapi kebanyakan kalau melaksanakan ibadah haji ini kan memerlukan tenaga yang ekstra. Orang itu di kondisi iklim yang sangat ekstrim misalnya. Biasanya kalau musim haji itu kalau tidak dingin sekali atau panas sekali sampai 40 derajat bahkan lebih. Itu maka orang yang tidak terbiasa apalagi kemudian dia berpuasa di sana, maka dia akan lemah untuk berdoa, tidak kuat karena kondisi fisiknya kurang memungkinkan. Wallahu taala a'lam.